Hello everyone, welcome to With English. With English, with us you can. Today we're gonna be talking about TOEFL Reading Skill 1. Questions about the ideas of the passage. Ada dua topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu main idea questions atau tipe questions yang bertanya tentang main idea, dan organization of ideas atau urutan dari ideas. Langsung saja kita ke main idea questions. Main idea questions adalah tipe soal yang sering banget keluar di reading. Dia menanyakan main idea atau ide utama dari topik. Nah, questionnya tuh biasanya bentuknya seperti ini. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage and which of the following would be the best title? Jadi ada yang bertanya tentang topik, subject, main idea, main point itu sama aja, tapi kalau best title itu judul yang paling tepat. Oke, nah tipsnya untuk mencari main idea adalah read the first line of each paragraph. Bacalah baris pertama dari setiap paragraf, karena main idea itu biasanya diletakkan di awal banget. Look for a common theme or idea in the first lines. Carilah tipe umum yang muncul di first lines. Misalnya kalau itu biografi, kita bisa tahu kalau ini tentang seseorang, menjelaskan tentang seseorang. Jika itu deskripsi, mungkin ini lebih mendeskripsikan tentang suatu tempat gitu. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Kita bisa sambil skimming ya, skimming paragrafnya secara cepat saja, tidak usah dibaca perlahan untuk melihat kalau kita tuh benar-benar sudah menemukan topik sentence. Topik sentence itu sama aja dengan main idea ya. Hal yang secara umum itu menjelaskan seluruh ide dari satu paragraf tersebut atau satu passage tersebut. Biasanya topik sentence ada di paragraf pertama, awal kalimat atau akhir kalimat kok. Yang keempat, eliminate possible wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Saat kita memilih A, B, C, D, misalnya ada sesuatu yang kayaknya ini nggak mungkin deh, langsung di-eliminate aja supaya nggak pusing saat memilih A, B, C, D-nya. Oke, di sini ada contoh soalnya. Kita bisa baca dulu teksnya. Secara cepat saja, skimming, I will give you 10 seconds. Oke, nah seperti yang sudah dibilang sebelumnya, untuk mencari topik dari passage atau main idea dari passage itu ya, cukup lihat kalimat pertama dari paragraf pertama. Di sini kalimat pertama dari paragraf pertama adalah in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, ini adalah topik sentence-nya. Oke, karena setelah itu dia menjelaskan ide ini. According to Dewey, intelligence bla bla bla. Terus intelligence involves, itu semuanya menjelaskan si topik sentence. So, yes, the answer is D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Perbedaan dari intelligence dan reasonings. Next is organization of idea. Organization of ideas adalah bagaimana ide itu disusun. Biasanya pertanyaannya seperti ini. How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Dia nanyain bagaimana informasinya itu diorganize atau disusun dan apa sih hubungannya paragraf pertama dengan paragraf kedua atau paragraf kedua dan paragraf pertama, seperti itu. Tipsnya pertama adalah read the first line of each paragraph. Again, kita bisa membaca ulang tiap baris pertama dari masing-masing paragraf ya, masing-masing paragraf untuk menemukan organisasinya itu gimana sih. Yang kedua, look for words that show relationship among the paragraphs. Lihatlah kata-kata yang ada hubungannya dari satu paragraf ke paragraf lain. Biasanya hal itu diulang-ulang terus. Terus, choose the answer that best expresses the relationship. Pilihlah jawaban yang paling mendeskripsikan atau mengekspresikan relationship-nya atau hubungan antara paragraf satu dan paragraf lain. Contoh pertanyaannya seperti ini ya. In the passage, bla 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 gitu doang. Terus kita harus memilih nih.
Apakah itu an idea is presented and then refuted? Ini ngomongin tentang organizationnya itu gimana sih? The idea is presented and then refuted. A concept is followed by examples. A cause is followed by an effect, atau a belief is supported with reasons. Nah, seperti ini sepertinya lebih baik kalau kita itu tahu tipe-tipe passage ya, tipe-tipe teks. Seperti cause and effect, terus essay argumentatif. Karena kalau misalnya kita tahu tentang tipe-tipe teks, kita langsung tahu organisasinya itu bakal gimana, atau structure-nya itu bakal gimana. Karena setiap passage itu punya organization-nya masing-masing. Misalnya di sini kita bisa baca dulu passage-nya ya, I will give you 10 seconds. Atau boleh juga di pause kalau mau baca teksnya dulu. Nah, di sini ada garis bawah ya, atau ada underline di tiap baris pertama dari masing-masing paragraf. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Paragraf kedua, Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when sporting goods manufacturer blah blah blah. Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi yang paling tepat adalah A. Idenya itu di present, di awal. Ngomongin kalau si Doubleday ini yang membuat invention dari baseball. Tapi ternyata di-refute ya setelahnya. Refute itu dilawan atau diargumenkan. Nggak bener tuh. Di akhir tuh ada most sports heroes are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Ini dia ada contoh soalnya yang bisa kita kerjain bareng. You may pause the video. Boleh pause dulu videonya, dibaca, dan coba jawab 1 dan 2. Setelah itu nanti kita bahas bareng ya. Oke, kita coba bahas nomor 1. Which of the following best describes the topic of the passage? Topik dari passage-nya. The answer is B. The Federal Gold Depository. Dari mana nih taunya? Dari awal banget. Dari line pertama sudah dijelaskan kalau Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. Ya. Bullion Depository itu adalah massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposit. Nah itu, gold deposit. Oke, jadi bukan kota Fort Knox atau Kentucky, the US Army Post at Fort Knox bukan, karena dia bilang itu lebih terkenalnya sebagai gold deposit and not gold bullion juga. Karena kalau gold bullion itu tidak terlalu spesifik ya, gold bullion apa. Sedangkan di sini ada penjelasannya kalau itu adalah gold depository-nya dari government atau US government atau the federal. Number 2, which of the following would be the best title for this passage? Title-nya yang paling bagus apa sih? The answer is C, where the United States keeps its gold. Nah, kenapa? Karena jawabannya ada di paragrafnya, yaitu ada di Fort Knox Bullion Depository, Kentucky. Oke, kalau yang A, the massive concrete vault itu bukan. Fort Knox security juga bukan, tidak menjelaskan tentang security-nya. Dan a visit to Kentucky juga enggak. Bukan tentang Kentucky secara general ya. Oke, that's all. Next, you can read the passage or pause the video. And then try to answer the question ya. How is the information in the passage organized? Bagaimana sih informasi di passage itu disusun? The answer is B. Contrasting views of conflict are presented. Jadi di sini emang di paragraf kedua kita bisa lihat ya kalau according to the traditional view of conflict, conflict is harmful. Konflik itu berbahaya untuk organisasi. Sedangkan di paragraf ketiga menjelaskan tentang the interactionist view of conflict, on the other hand, holds that conflict can serve an important function in the organization. In an organization tuh beda banget. Yang pertama bilang kalau berbahaya, yang kedua bilang kalau ada fungsi penting. Nah, berarti jawabannya B, contrasting views, pandangan yang sangat kontras ya tentang konflik. Okay, that's it. That's all about skill 1, question about the ideas of the passage.
Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next episode.